إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Kita masih membicarakan niat-niat dakwah ilallah. Yang ketiga, niatnya imtisalu amrillah ta'ala, menjunjung tinggi perintah Allah. Di qaulihi pada firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian satu umat yang mereka mengajak kepada kebaikan, membawahi orang lain kepada kebaikan. Itu saran dari Allah. Hendaklah ada di antara kalian satu umat yang mereka mengajak manusia kepada kebaikan. Nah, jadi kalau kita ini dakwah, hendaklah niat menjunjung tinggi perintah Allah. Baik dakwah itu melalui mimbar, khutbah, ataupun melalui ceramah, ataupun melalui pelajaran majelis ta'lim. Dakwah bisa dengan makal dan kata-kata. Kata-kata kita memberikan nasihat. Atau dakwah bisa dengan hal, tingkah laku perbuatan. Kata-katanya kadang mengajak orang, cuma tingkah laku perbuatannya ini mengajak orang kepada kebaikan. Contoh, bila hendak sampai waktunya kalau ke masjid, bangun. Atau akhirnya mengajak, ayo kita berjamaah. Ini kadang mengetuk ke rumah-rumah, tapi ini azan sudah sampai waktu azan. Itu dakwah bil hal supaya masyarakatnya mau turun kelanggar ke masjid sebelum berjemaah. Itu dakwah, cuma dengan hal. Nah, surah Ali Imran ayat 104. Ini dari Al-Quran. Kalau dari hadis banyak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Hadis. Siapa melihat di antara kalian satu kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya sendiri. Fa'ilam yastati' fabilisani. Jika dia kadang mampu merubah dengan tangan, hendaklah merubah dengan lidah. Lidah mencegah kemungkaran,
lidah memerintahkan kebaikan. Itu dengan lidah. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Mun kada mampu juga dengan lidah, karena kada cukup ilmunya, maka mencegah itu dengan hati. Kita berada di tempat di situ orang melakukan maksiat, menabur dan lidah kada kamu. Itu tinggalkan tempat itu. Jadi kita tanda bahwa aku mengingkari kemungkaran nih. Tanda pokok ada setuju. Jadi aku harus berangkat detik ini meninggalkan tempat maksiat. Itu termasuk dengan hati. Nanang keempat, niat dakwah ilallah itu al-qiyamu bi fardil kifayah. Mendirikan fardu kifayah, menegakkan fardu kifayah. Dakwah ini itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Di Paringin, sa Kabupaten Paringin. Ada na hapunnya dakwah bisa sa Paringinan. Minimal dakwah itu di waktu khutbah menyampaikan pada ini haram. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, termasuk yang diharamkan oleh Allah ialah judi. Misal, nah itu nahi mungkar di khutbah, fardu kifayah. Andaikan di Paringin ini ada judi, khatib-khatibnya karena menyampaikannya itu haram, bisa berbeda. Ibarat disampaikan di ceramah, di khutbah disampaikannya. Dalil Qur'annya ini, dalil hadisnya ini. Wah ini judi, ada lagi nang kelompok judi unik, wah ini nang jadi banget. Nang tua-tua itu tempat judi unik. Nang judi unik karena kata haram judi itu. Bila mengandung kalah mana, ya sudah. Kenapa kayak ngarannya nang kada unik? Yang bisa diubah itu. Kayak banyak kita bermanang juga. Sekali dua kali kayaknya kalah ya. Ada bubungul orang yang tolak tukang judi gitu. Ada akunnya rugi. Mesti dia kali ininya. Karena di tangannya sudah kalah menang itu. Dikalah kemenangannya 2-3 kali kalau kita. Langkah 4 wani begandalan. Nah waktu kita begandalan itu dikalahkannya. Kalau yukam. Ada hubungan-hubungannya yang di atas itu. Karena kerugiannya mesti nak berujung. Cuma kita kita dimenangkan sekali 2 kali dulu dimenangkannya. Berikutnya kalah terus kayaknya. Nah, artinya nahi mungkar itu fardu kifayah. Jadi dalam sebuah kabupaten, misal Paringin, khatib itu saya barang ada namanya merayakan pada itu kan itu haram. Qurannya ini, hadisnya ini. Karena orang kada masih itu urusan orang sudah. Yang penting kewajiban kita menyampaikan sudah selesai. Andaikan setiap khatib atau setiap tuan guru menyampaikan lebih bagus. Cuma andaikan saikong ada, guru perlu dibayar.
Nah, nang keempat al-qiyam bi fardil kifayah. Nang kelima nasru ma ya'rifuhu minal ilmi wa min sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, niat dakwah itu menyebarkan sesuatu. Mengenal dia akan sesuatu itu daripada ilmu agama dan daripada sunnah Nabi. Tujuan kita dakwah itu menyebarkan ilmu yang sudah kita dapatkan dan menyebarkan sunnah Nabi supaya masyarakat itu mengikuti sunnah Nabi. Nah tentu kalau tujuan kita menyebarkan ilmu dan menyebarkan sunnah Nabi, menyampaikannya dengan serius, Ada sambil gaya, ada sambil lucuan, ini harus serius dalam penyampaiannya. Kalau tujuan kita menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah Nabi, pasti dalam penyampaian itu serius, kayak kita dalam khutbah di bayangannya. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Di antara yang diharapkan oleh Allah, zina. Al-Quran surah Anu ayat ini berbunyi ini. Hadis Bukhari ini. Nah, serius. Kalau tujuan menyebarkan ilmu, kan sambil diulah lucuan, ada. Yang keenam, niat dakwah itu at-tasabbur alal idza wal masyaqqat. At-tasabbur melatih kesabaran atas gangguan dan kesulitan. Orang dakwah itu pasti ada gangguan, pasti ada orang yang kada senang. Orang dakwah, kalau kita dakwah menyampaikan wajib-wajib, ini wajib, ini sunat, ini wajib, ini sunat. Itu banyak nakatuju pada kada. Mungkin 75% ketujuh masyarakat, kalau persen kada. Tapi kalau kita menyampaikan haram-haram, ini haram, itu sebesar lebih 50% yang kada ketujuh. Kalau sudah kita menyampaikan haram. Banyak orang yang dakwah menyampaikan sunnah dan menyampaikan yang wajib, tapi sedikit dalam dakwah itu melarang kemungkaran. Sedikit. Pada intinya itu melarang kemungkaran, intinya. Tapi sedikit. Kenapa? Karena ini berisiko. Bila kita tidak menyampaikan mungkar itu sebagai mungkar, berisiko. Risikonya apa? Dimusuhi orang, bisa diramuti orang, bisa kada dikawani orang. Nang memusuhi ini orang yang pernah menggawi itu, menggawi, mau nang kada menggawi kada apa-apa. Tapi menyampaikan sesuatu intinya melarang kemungkaran itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang menyampaikan sesuatu yang diwajibkan. Kita menyampaikan di tengah umat ini wajib, ini sunat, aku bagus. Allah ketujuh. Lebih ketujuh lagi kalau kita dalam dakwah melarang itu ini sesuai dengan Al-Quran hadis. Lebih ketujuh lagi, lebih cinta lagi Allah Ta'ala. Tapi lebih banyak orang lain marah. Karena setiap yang dikatujui oleh Allah dan Rasul ini, iblis kena tuju.
Bila iblis kada katuju digudahnya hati-hati orang supaya kada katuju juga. Nah itu. Ini sebagai kawan ya. Iblis kadawan kena disiksa menyurahkan kadawan. Ya mesti ada kawan. Nah itu melatih diri. Dakwah itu niat melatih diri terhadap sabar diganggu orang. Itu pahalanya sangat besar. Dan itu sudah sunnatul rasul, rasul bahari kayak itu. Karena apa zaman rasul bahari dimusuhi terus? Karena dalam dakwah mereka banyak melarang sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat luas. Lalu para nabi itu dimusuhi. Itu masalahnya. Para nabi itu dakwah jangan lagi menyembah berhala. Waktu itu orang banyak menyembah berhala. Makanya banyak dimusuhi. Nabi ini melarang kemungkaran, melarang penyembahan terhadap berhala. Itu dimusuhi ya, nang memusuhi ini penyembah berhala. Nabi melarang waktu itu judi, dilarang judi ini penyakit Tuhan mulai bahari. Nabi melarang pulang minuman keras. Kenapa jadi musuhi? Nang memusuhi itu orang rancak minuman keras. Nang mana kada tersangkut, nang kada apa kada memusuhi. Nah atas sabur alal ida wal masyarakat. Contohnya kadang kali di rumah aja kita. Bini nih melakukan sesuatu yang kadang bagus, kita tanggur, kita padahi jangan lagi gawin. Oh sari. Kadang untuk memamai muha ubah kali ceria. Tapi kalau kita menabur sesuatu yang belum dimilikinya, ada baiknya. Misal bini kita ini kan pernah 4 orang budi gitu. Kalau kita menyayalah di luaran banyak orang budi. Jika mau ada usah 4. Bahayanya luar biasa. Ini ada syarik karena yang kita larang ini belum dilakukannya. Nang syarik itu orang yang sering melakukan itu ada taburan, nah ya sudah marah tuh. Ada menabur kita nih, Allah Ta'ala syarik dalam kita. Menabur manusia syarik dalam kita. Nah bagi orang-orang yang takwa, ini lebih baik menyenangi Allah daripada menyenangi makhluk. Karena harapan itu satu-satunya Allah Ta'ala. Yang membantu aku ini di alam kubur, di mahsyar, Allah Ta'ala. Nah bagi orang yang lemah keyakinannya, ini lebih memilih menyenangkan makhluk, marah Allah Ta'ala syarik. Gitu prinsipnya. Nah penting makhluknya kan syarik, marah Allah Ta'ala syarik. Bagi orang-orang takwa, yang penting Allah senang. Makhluk tak kayak apa, karena akan beri makan hidup aku juga. Dan sini ada beda prinsip orang-orang yang muttaqin dan orang-orang awam. Yang ketujuh, niat dakwah itu tahammulun nas alal jafa wal irad. Menyandang manusia atas jafa wal irad. Jafa itu kada dihirani orang dan berpaling. Melatih diri, melatih memikul sesuatu. Yang dipikul itu apa? Ada dihirani orang lagi. Dulu lawan kita akrab karena kita selalu menagurinya, kada marawa lagi. Memang kada mantap kalau kita, cuma kada marawa lagi. Ada akrab lagi.
Nah prinsip itu kada apa-apa, yang penting Allah senang. Inya ini kada merawat kita lagi, kada mengawani kita lagi, karena ditabur tadi. Minta maaf kawan ini, jika melakukan itu kada boleh. Itu haram hukumnya. Aku madakan aja, terserah ikan aja lagi. Lalu inya tersinggung. Itu nafsunya nang tersinggung itu. Nafsunya nang tersinggung, lu di kompor-kompori ini iblis. Nah, apa ada? Nah, orang yang dakwah ilallah ini harus siap. Dan yang ke-8 wa ayyakuna mahbuban indallah wa inda rasulillah. Niat dakwah itu supaya dia tuh dicintai di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Aku dakwah supaya Allah dan Rasul cinta. Kalau niat kita supaya Allah dan Rasul cinta, itu bagus. Tapi kalau kita beramalan supaya manusia cinta, itu ria. Setiap amalan yang motivasinya makhluk, ria. Mengamalkan ini supaya orang cinta, supaya orang pro, bangsa orang. Ya, amalan itu ada bernilai pahala. Tapi kalau buat amalan niat supaya Allah dan Rasul cinta, nah itu harap itu ikhlas. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam dia, "Ma min ahadin illa lahu muhibbun wa mubghid." Tidak ada dari seseorang, jadi siapa aja, nabi kah, kada nabi kah, pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Itu pasti ada. Palingan kada nampak. Nabi kah, tuan guru kah, wali kah, pejabat kah, yang kita awam kah, ada yang ketujuh, yang pro, ada yang kada ketujuh, kontra. Itu pasti ya. Mustahil dalam dunia ada makhluk, seluruh makhluk mencintai. Mustahil dalam dunia ini ada seseorang yang seluruh makhluk mencintai, mustahil. Dan mustahil juga dalam dunia ini ada seseorang yang seluruh makhluk membenci, mustahil juga. Orang kafir itu kayak kafirnya tetap ada yang ketujuh. Orang wali itu sahibul keramat luar biasa, banyak yang mencintai, tapi di sisi lain banyak juga yang ketujuh. Nah, bila kayak itu caranya, kita berusaha berbuat bertiga sekira Allah Rasul ketujuh, ya sudah. Untuk menarik hati manusia sekira ketujuh kita, karena hawa mustahil sudah. Jangannya kawa mulai Nabi Bahari sudah. Apa orangnya Nabi Muhammad kok? Tapi banyak aja ketujuh. Nabi Nuh, anak seorang ada yang kafir. Pak. Ada amalan segala orang ketujuh berada ada. Makanya bila kita mengamalkan ini supaya hati manusia ketujuan kita dianggap pria sudah. Ada ini sudah berpahala. Nah, karena itu yang penting kita beramalan ini Allah dan Rasul ketujuh. Makhluk itu kayak apa lagi? Yang penting Allah Rasul ketujuh. Itu yang kita jalani. Karena Allah dan Rasul ini harapan kita. Rasul harapan kita untuk memberikan syafaat kita hari kiamat. Allah bila ridha dengan kita, dia tempatkan kita di tempat yang paling mulia di hari kiamat.
Nah, itu tujuannya juga supaya kita ini dicintai Allah dan Rasul. Dan yang kesembilan, niat dakwah itu al-qiyam bi ba'di huquqin nas. Mendirikan atau menjalankan sebagian hak-hak manusia. Hak-hak manusia dalam kita ini banyak. Cuma salah satunya amar ma'ruf nahi munkar. Memerintah kebaikan atau melarang kemungkaran. Nah, itu termasuk menegakkan, menjalankan hak-hak manusia, sebagian daripada hak-hak manusia. Nah, yang ke-10, niat dakwah kepada Allah itu nasru syariatihi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan syariat Nabi, Nah, syariat Nabi yang sudah ada nih, bila kada tuan guru yang menyebarkannya, orang awam pada tahu. Itu tugas orang yang berilmu, menyebarkan apa-apa dari syariat akan Nabi. Bila si tuan guru ini berada, masyarakat luas banyak kada tahu, si tuan guru ini besar tanggung jawab di situ. Di akhirat di situ luar biasa. Kenapa kada disampaikan? Disampaikan orang saling, disampaikan orang mengusuli. Ada disampaikan Allah Ta'ala hari kiamat. Nah, jadi menyampaikan syariat Nabi Muhammad, menyebarkan syariat Nabi Muhammad, itu salah satu tujuan dakwah. Baik yang syariat nambah kaitan dengan ibadah, cara ibadah, apa-apa yang disyariatkan Nabi, kita sampaikan. Saya kira masyarakat luas ini begitu sudah tahu, yang mereka mengamalkan kata urusan mereka, itu mereka kena tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang penting kita menyampaikan. Sama halnya kita dalam ceramah Maulidin Rasul. Dalam ceramah Maulidin Rasul itu tugas namanya menyampaikan, kisahkan bujur-bujur tentang diri pribadi Rasulullah, akhlak Nabi, mukjizat Nabi, atau tingkah laku perbuatan Nabi. Itu yang kita sampaikan bujur-bujur. Saya kira masyarakat luas ini tahu ibatan Nabi itu. Bila tahu, akan tumbuh di hati mereka cinta. Akan tumbuh. Kayak apa hendak cinta orang awam nih kepada Rasulullah? Punya ada pernah mendengar kehebatan Rasulullah. Sebatas tahu Nabi Muhammad itu Nabi penutup Nabi. Sebatas tahu itu aja. Ini sebatas tahu Muhammad itu Rasulullah. Itu aja. Ada cukup lagi untuk menumbuhkan rasa cinta, kan cukup. Kita orang awam ini, apalagi masa kita ini jauh lawan Nabi sudah. Sulit untuk dapat cinta kalau kada tahu keistimewaan Nabi Muhammad itu. Jadi tugas si mubalik namanya menyampaikan, mengisahkan karena dipinta ceramah seputar Maulidin Rasul dipinta. Nah, itu lagi kita kisahkan tentang diri pribadi Rasulullah. Jangan layau. Kayak panak tahu di Rasulullah, banyak layau. 5 menit aja kisah Rasulullah, ceramahnya 1 jam, 5 menit kisah Rasulullah, 55 menit kisah yang lain. Kayak panak kita lah Rasulullah orang awam. Ada tahu.
ujar protokolnya dimintakan untuk ceramah seputar Maulid Rasul, kan seputar Maulid Rasul dimintakan kepada Kiai Syekh. Ternyata banyak kisah lain. Nanti kadang mengabulkan hajat protokol ini. Bahkan ada orang mengundang acara Maulid Rasul lewat telepon, minta dia nang separuh serius, separuhnya lucuan. Coba itu ya nih. Dijawab menanggapi lucuan, yang lainnya cari. Yang lainnya cari. Lucuan itu sudah di luar tugas mubalik. Tugas mubaliknya menyampaikan ilmu dari Nabi, menyampaikan sunnah ajaran dari Nabi dengan serius. Lucuan bukan serius. Udah serius nih. Nah, ini kita bisa dari kenyataan orang menelpon itu anak Samparon ada lucuannya aja. Ada ceramah ngarangnya itu berkisah. Itu undang nang spesial berkisah. Nah kayak para rakyat yang cinta lawan Nabi, begitu ceramah kada ada lalu kan Nabi. Sedangkan cinta lawan Nabi ini kita sangat dianjurkan. Kalau kita mati di hati kita cinta lawan Nabi, ada haram api neraka membakar jasad kita. Api andaikan ke neraka aja, neraka tetap menjilat. Di hati ada cinta lawan Rasulullah. Nah untuk menumbuh kita awamnya, untuk menumbuhkan rasa cinta itu mesti dikisahkan dulu kehebatan Nabi, keistimewaan Nabi, mukjizat Nabi. Lalu rakyatnya luar biasa Nabi kita ini. Nah, mikir di situ. Saya orang baca menatib. Ini baca menatib Tuhan Guru Sianu. Mulai awal sampai menatib. Lalu hadirin tambah cinta lawan Tuhan Guru Sianu. Padahal terus ada melihat orangnya waktu hidup. Karena setengah jam sudah bicara baca menatib murni mengisahkan kehebatan si wali itu. Lalu tambah cinta hadirin. Pada hadirin ini kan soal ada betul kurangnya waktu hidup gambarnya aja. Tapi karena dikisahkan kehebatan dari awal sampai akhir, tumbuhlah cinta. Nah, jangannya kita nih mengisahkan Nabi kayak itu, hadirin ini insya Allah cinta lawan Nabi. Manakib wali jadi kisahkan kayak itu, Nabi sejarah Rasulullah. Jadi Imam As-Suki andaikan ranting-ranting di bumi diulah bolpin, setiap satu bolpin mencatat kehebatan Nabi, habis sudah cinta. Tapi masih banyak kehebatan Nabi belum tercatat. Andaikan lautan ini jadi cinta untuk menulis kehebatan-kehebatan Nabi, habis lautan belum habis lagi kehebatan Rasulullah. Apalagi kita hanya 1 jam mengisahkan Rasulullah, hukumnya ada 1 jam itu. Itu kehebatan Rasulullah banyak. Cuma karena kada dikisahkan, lalu hadirin biasa-biasa. Nah makanya
Tujuan dakwah itu salah satunya nasyru syariati, menyebarkan syariat Nabi Muhammad. Yang ke-11, dapul afat anil ummah, menolak bencana dari umat. Dakwah ini tujuan menolak bencana. Jadi bila keadaan dakwahnya bencana tuh, dan adanya dakwah ini dapat menolak bencana. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah memerintahkan kalian dengan kebaikan dan hendaklah melarang dari kemungkaran. Atau bila kadadi lagi na amar ma'ruf nahi mungkar, kadadi lagi la yusallitanallahu alaikum. La yusallitanallah itu satu artinya menurunkan bala oleh Allah atas kamu. Makna pertama la yusallitannakum, Allah menurunkan bala atas kamu. Ada lagi tafsirnya la yusallitannakum, la yusallitanallahu alaikum, itu artinya Allah Ta'ala menjadikan rajanya raja yang zalim. Allah jadikan sultannya sultan yang zalim. Kalau ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, Allah jadikan sultannya rajanya zalim orang. Itu tafsir kedua. Tafsir pertama la yusallitan itu Allah turunkan bala bencana di mana-mana. Ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, makanya amar ma'ruf nahi mungkar ini niatnya apa? Antara lain dapul afat, menolak bencana. Nah ini pun mesti serius juga. Bila kada serius, kadang ada berfungsi untuk menolak bencana. Yang ke-12, ta'allumu husnul khuluq wa talaqqu bil hawan. Mempelajari husnul khuluq, baik akhlak dan lemah lembut dengan orang lain. Melatih diri, saya kira bagus akhlak. Melatih diri sekira lemah lembut dengan orang awam. Kan orang yang kita dakwah ini macam-macam kelakuan, macam-macam penyambutannya itu nah. Si mubalik itu melatih diri sekira tetap lembut. Ada yang menanggapi dengan kasar, ada menanggapi dengan sedang, ada yang lembut. Ini melatih bagi si mubalik sekira tetap lembut menghadapi mereka, walaupun mereka kasar. Itu ada pelajaran lawan diri kita. Nah sini dulu kita islahul mujtama. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi syaikhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi amila. Atanakun abdan mardiyan indak wa inna khalqik sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.